Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM 66702100032 dari kelas 4E mata kuliah Statistik Sosial, program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis melalui teknik analisis regresi linear sederhana sebagai tugas tambahan ujian akhir semester mata kuliah Statistik Sosial. Nah, di sini saya mempunyai data dari 45 responden dari kelas 4F dan kelas 4G, yang mana saya juga punya variabel e-commerce sebagai variabel independen dilambangkan dengan huruf X, kemudian juga variabel perilaku konsumtif sebagai variabel dependen dilambangkan dengan huruf Y. Nah, di sini saya akan menguji keduanya apakah terdapat pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Untuk pengujian yang pertama, kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Tujuannya uji validitas itu untuk mengetahui apakah suatu pernyataan dari suatu angket itu valid atau sesuai atau tidak. Nah, yang mana kita langsung klik analyze, kemudian pilih correlate dan pilih bivariate. Kita masukkan mulai dari variabel e-commerce dulu, atau di sini X1 hingga X total itu dimasukkan. Kemudian untuk option kita abaikan, style juga abaikan, bootstrap juga abaikan. Nah, di sini saya menggunakan person product moment, itu model dari uji validitasnya. Apabila teman menggunakan model lain, ya tinggal centang yang model lain. Di sini saya menggunakan person, jadi dicentang yang person. Kemudian to tailored dipilih dan flag significancy juga dicentang. Itu langsung oke aja. Nah, didapatlah table correlation. Di sini kita lihat kolom X totalnya dan person correlation, di mana ini disebut sebagai nilai R hitung, yang mana syarat dari uji validitas person product moment sendiri itu nilai R hitung harus lebih dari nilai R table. Nah, R table sendiri itu didapat dari jumlah respondennya, dilihat pada R table-nya. Kemudian kita juga melakukan uji validitasnya kepada variabel Y atau variabel perilaku konsumtif. Langsung pilih analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kita keluarkan dulu X1 hingga X totalnya. Dan kemudian masukkan Y1 hingga Y totalnya. Untuk option hingga bootstrap ini diabaikan, seperti tadi centang-centangannya langsung oke aja. Nah, didapat juga nih table correlation, tapi untuk variabel yang Y atau variabel perilaku konsumtif. Dilihat juga ini kolom Y totalnya, kolom person correlationnya. Nah, angka-angka ini akan dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Apabila sudah di atas nilai T table, maka dapat dikatakan valid atau sesuai gitu pernyataannya ataupun kuesionernya. Maka penelitian ini akan dapat dilanjutkan apabila sudah valid. Oke, selain uji validitas ada juga uji reliabilitas, yang mana ini kita langsung klik aja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa konsistennya gitu, seberapa stabilnya suatu kuesioner. Nah, kita langsung klik aja analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Masukkan variabel X dulu tanpa total ke items. Nah, ratings kita kosongkan, kemudian statistik kita centang scale if item deleted. Langsung continue. Kemudian modelnya, nah di sini saya menggunakan model Cronbach Alpha yang syaratnya itu harus di atas 0,60 atau 0,70. Scalable-nya dikosongkan. Oke. Nah, didapat table reliability statistik.
Nah, yang dilihat yaitu kolom Cronbach's alfanya. Nah, yang didapat itu 0,942. Nah, itu sudah di atas angka 0,60 maupun 0,70. Maka kuesioner ini dapat dikatakan reliable. Nah, selain itu kita juga melakukan uji ke variabel perilaku konsumtifnya atau variabel Y-nya. Kita langsung masuk lagi ke analyze, kemudian scale, kemudian klik reliability analysis. Kita keluarkan dulu X-nya. Nah, langsung masukkan yang Y tanpa total. Oke. Kita masukkan ke items, kemudian statistiknya sama, centang scale if item deleted, ratingsnya kosongkan. Nah, untuk modelnya saya menggunakan Cronbach's alpha, scale labelnya juga dikosongkan. Langsung oke. Nah, sama seperti tadi didapat table reliability statistik yang dilihat juga kolom Cronbach's alpha, yang mana ini dilihat angkanya 0,920 sudah di atas nilai 0,60 maupun 0,70. Maka yang Y juga variabel juga sudah dapat dikatakan reliable, sehingga kereliabilitasan ini dapat dipastikan gitu, sehingga nanti bisa dilanjutkan untuk penelitian. Oke. Setelah uji validitas dan uji reliabilitas, kita juga akan melakukan uji hipotesisnya gitu, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel e-commerce terhadap perilaku konsumtif atau tidak gitu, dan juga seberapa besar gitu pengaruh yang didapat dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Kita langsung analyze untuk melakukan uji hipotesis melalui teknik regresi linear sederhana. Kita langsung analyze, kemudian pilih regression dan pilih linear. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, yang dimasukkan X itu variabel e-commerce, yang mana ini sebagai variabel independen atau variabel bebasnya. Kita masukkan ke kolom independen. Nah, untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya itu perilaku konsumtif, yang mana dilambangkan dengan Y. Jadi yang dimasukkan Y totalnya. Nah, untuk statistik hingga bootstrap ini kita abaikan saja, metodenya enter, kemudian sisanya juga dikosongkan aja. Itu langsung oke. Di sini didapat nih seberapa kolom table model summary. Itu yang dilihat kolom R square-nya. Ini untuk mengetahui seberapa besarnya gitu pengaruh dari perilaku e-commerce terhadap perilaku konsumtif. Yang mana dalam penelitian saya itu yang sebesar 0,688 atau 68,8% itu pengaruhnya. Nah, untuk sisanya sekitar 31,2%-nya itu berarti dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat dari koefisiennya. Di sini kita bisa membandingkan antara SIG maupun pembandingan T-hitung dengan T-table-nya. Nah, mulai dari pembandingan nilai signifikansi terlebih dahulu, yang mana itu syaratnya nilai signifikansi itu kan 0,05. Nah, apabila signifikansinya ini sudah di bawah 0,05, maka dapat dikatakan berpengaruh. Di sini nilai signifikansinya itu 0,00 berdasarkan hasil hitungnya. Nah, berarti ini sudah memenuhi syaratnya. Dia sudah berada di angka atau di bawah 0,05 gitu. Berarti di sini sudah terdapat pengaruh.
pengaruh dari variabel e-commerce terhadap perilaku konsumtif. Nah, untuk pembandingan nilai T-table-nya, kita lihat di sini nilai T hitungnya itu 9,748. Nah, untuk mendapatkan nilai T-table-nya, kita membagi terlebih dahulu konstantannya, yaitu 0,05 dibagi 2, kemudian itu menjadi 0,025, dan jumlah responden itu dikurang 2, sehingga nanti didapatlah nilai T-table-nya. Nah, kalau tidak salah, nilai T-table saya itu 2,017, yang mana ini jika dibandingkan dengan nilai T hitung yang 9,7, maka itu sudah memenuhi syaratnya gitu, di mana nilai T hitung melebihi nilai T-table. 9,748 lebih dari 2,017. Maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Nah, untuk pengaruhnya itu seperti tadi, besarnya itu 68,8% dan sisanya 31,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dari saya untuk memenuhi tugas tambahan mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah statistik sosial. Mohon maaf atas gangguan suara-suara motornya atau mobilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.